Dipilih au ihdatihi wa ilam ya'takid kaunahu ilaha. Syirik yang kedua ini orangnya bertuhan Allah juga dalam hatinya Allah juga. Makanya bila urusan Allah itu nomor satu Allah. Nah cuma di dalam hatinya ini ada keyakinan. Ada keyakinan di dalam hatinya bahwa sesuatu selain Allah ini bisa berbuat, bisa mencipta, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat di dalam hatinya, dan itu diyakininya selain Allah. Pada usah jauh-jauh contohnya bila kata ubasuh karis kone malam Jumat bagi mau nipis timbul dina garingan di kaminya sarumahannya garingan. Nah meyakini bahwa karis ini tadi bisa maulah orang garing ini dengan sebab karis 7 kelok apa berapa keloknya enggak? Nah. Alhamdulillah rezeki lancar. Oh. Timbul aku disegani orang, timbul aku jadi bawa, timbul kayak orang kayak takon nih. Ini apa? Syirik. Nah kecuali membasuh aja kada apa-apa bila kada dibasuh kada apa-apa juga. Nah membasuh warah aja, membasuh apa, membasuh karis, benda-benda yang batuah, benda-benda peninggalan pada tuan bahari bila kada timbul pakai buaya, kasukan gitu. Itu yakin tertanam enggak? Yakin tertanam di dalam hati. Nah ini maka sebujuran timbul pakai aja kita. Nah, peninggalan ini kada terbasuh aja datang dalam mimpi yang pulang. Itu semuaan ujar ulama dilanjurkan oleh setan. Nah, karena keyakinan kita naka itu setan tahu dan setan itu sudah berizin oleh Allah Taala di dalam Quran diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia, diberi kekuatannya. Nah, bila ada diandaki di pohon nih yang bakar di mana bakar solar pulang. Ya Allah, coba diantar ke masjid sini. Maka harus solar terpilih benar penunggunya nih. Nah, jinnya bila ada dibari sakampungan kena timbul garingan yakin tatanam di dalam hati syirik. Nah pas benar karena keyakinan orang kampung yang kayak itu setan ini pas benar ini manuakan bila ada diulahinya. Nah, ada suah dilawani ada sekali. Nah jadi ujar kawan-kawan kita adalah bisi kawan orang-orang pedalaman. Jadi jadinya kisah lawan turun. Kami ini sudah istilah manual ini. Nah cuma kenapa tradisi kebiasaan dari turun-temurun masih aja mengandaki sesajian tadi. Nah cuma ini anehnya adalah diandaki pagi nih diandaki lah wong Solo lah, ganti wong Solo lah kita akan sudah. Nah itu dia sore tetap aja ayam tadi, ayamnya tetap aja. Cuma dia dirasai rasanya hilang. Nah jadi kita lah siapa mampir rasanya kita. Entah, kalau gitu timbulnya di situ keyakinan ke. Nah ini berbahaya inilah Dato. Nah, ini orang Banjar nih pokoknya masya Allah macam-macam nah kayak itu ilmu lah. Nah ini hati-hati.
hati-hati. Ya, biasa aja. Memang benda-benda tertentu itu bisi kekuatan. Nah, kayak besi itu ada kekuatannya tuh. Timbul orang membawa besi itu jadi pawanian. Nah, itu memang diterangkan dalam kitab namanya Ajaibul Makhluqat, keajaiban benda-benda tertentu yang Allah ciptakan. Nah, cuma jangan sampai meyakini itu penyebabnya, tetapi ingatkan bahwa yang memberi kekuatan kepada benda itu, nah ini caranya apa? Membuat dia Allah memberi kekuatan di situ. Jadi orang bawa sih timbul pewanian. Bila makai batu virus parajikian, anu cincin nih, akik apa-apa. Bila jambrut sakit buat pedagang, kalau penglaris. Memang ada kitabnya. Khasiat benda itu memang ada. Udah diisi dalam di rumah. Urusan batu adanya. Baik, batuannya dari dalam batu. Subuhnya talingan lalu ya. Batu. Nah, ada kitabnya lah. Kitabnya kita dari Yaman dapat kitabnya. Nah, khasiat batu ini nanti pakai Nabi ini. Memang ada khasiatnya. Ya, kayak biar juga bila ada bawa ATM nggak bisa aja loh tuh. Sirik lah berarti babi kontrol ATM ada. Duit itu bisa kekuatan. Ibu-ibu minum dari ada di habang 2 beting sudah 3. Biar kayak itu juga dari 5 puting jangan pakai salopas, laju pada salopas. Gimana kekuatannya? Duit aja kekuatannya. Bila ada berduit jangan nyaman di jalan, maka bisa Allah Ta'ala aja bujur lah. Nah, cuma Allah Ta'ala menitipkan kekuatan pada duit. Duit wasik, ya. Jadi jangan mudah juga mensirikakan orang. Jangan mudah mensirikakan orang. Lu juga pikir ada. Di dalam hatinya ini hanya sebab ya, hanya sebab aja. Nabi orang dari kok langsungnya Allah Ta'ala ada suruh Nabi minum madu. Allah Ta'ala berpanggil dalam Quran di juz 14 fihi syifa'ul linnas. Di madu itu ujar Allah. Nah, madu pulang apa panggil madu pulang. Di madu itu aja Allah Ta'ala mengatakan kutitipakan di situ ada obat. Nah, cuma jangan berpikir lawan madu. Nabi seorang mengajari minum madu aja. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian selalu menyertai dirimu dengan 2 yang bisa menyembuhkan menyembuhkan badan, menyembuhkan urusan dalam. Urusan badan madu, urusan dalam batin Al-Quran. Ini dua-duanya obat penawar. Sirik lah nih berpikir ada. Nah, cuma kita jemaah atur hati, manata hati ni mado ada kesembuhan. Allah mengadakan dalam Quran apalagi. Nah, cuma bila sudah terpantok kegatok awal kita minum atau dikasayakan atau apa, nah itu ingatkan asyafi yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya dilajari doa minum obat oleh Nabi, dilajari oleh ulama. Minum obat tahu bila minum Botrexin kebiasaannya hampir sakit ke kepala, kebiasaan minum Mexagrip, minum ini bukan apoteker apa farmasi, macam-macam nih obatnya. Nah, ingatkan Bismillahirrahmanirrahim, bacaan minum obat toh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Supaya apa membaca itu? Supaya ingat bahwa ini obat di sini ada kekuatan yang dititipkan Allah. Hukum adat itu mesti berulang-ulang berdasarkan kebiasaan. Bila minum ini sembuh. Tetapi ingatkan hati berpikir menyembuhkan hakikatnya Allah. Ya, jelas. Orang datang ke kuburan, angkat tangan, jangan dibadahkan sirik.
Lah, mau menyembah kuburan, hati-hati pependek. Siapa yang mudah mensiri-sirikakan orang, maka ujar Nabi, orang tadi kada sirik, hatinya bagus saja, maka kembalilah kesirikan itu kepada orang jadi kada awal langsung dipadahkan sirik. Kenapa? Karena orang datang ke kuburan itu dikatakan pertama berziarah ke kuburan itu terbagi 4. Cuma kepanjangan lo menerangkan. Pokoknya Nabi melajari orang berziarah kubur sampai Aisyah bertakun apana dibaca salamnya, apana dibaca bila ke kubur tuh, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Berarti boleh kada berziarah kubur? Boleh. Nah, fazuruha ujar Nabi dalam hadis, datangi kuburan, tudzakirukumul maut, mengingatkan ikan mati, tudzakirukumul akhirah, mengingatkan akhirat. Jangan langsung aja akan orang ke kuburan menyembah. Bisa orang yang menyampaikan salam, hak keluarga. Berziarah tuh karena hak keluarga, hak sesama muslim, macam-macam dibagi ulama tuh. Nah, kenapa di situ mengangkat tangan berdoa-doa? Ngarannya tawassul. Siapa namanya jadi tawassul nih? Nabi Adam dahulu. Nabi Adam hilaf makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa ulun bihaqi Muhammad. Tuh dalam hadis. Ya Allah, ampuni dosa ulun melalui perantara ngaran yang bertulisan di tiang-tiang aras itu. Nah, kurangnya belum ada lagi. Siapa yang bertulisan di tiang aras itu? Muhammad. Ampuni ulun. Lalu sini berkawasan pada kawaja. Ya Allah, ampuni ulun langsung. Tapi kada memancing rahmat Allah Ta'ala, menyambat orang yang dicintai Allah Ta'ala, orang yang dikasihi, lalu Allah timbul kasih ulun yang ampuni. Jar Nabi Adam dengan sebab orang yang berisi ngaran di tiang aras itu, ngarannya Muhammad. Nah, ini namanya tawassul. Nabi bila tulah ke masjid dibaca Nabi ini, Allahumma inni nas'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika. Ya Allah, ulun meminta kepada Tian. Nabi seorang melajari bertawassul. Kita tawassul itu membuat perantara, meminta lawan Allah melalui perantara amal soleh, perantara ngaran orang-orang soleh, perantara amalan orang lain yang orang itu soleh. Ulun aja Nabi natolak ke masjid meminta lawan Tian dengan perantara bihaqqi sa'ilina 'alaika, dengan perantara orang-orang yang pernah meminta lawan pian. Nah, jadi orang berdoa di muka kuburan, salamullah ya sada, membaca apa-apa tuh, nah, salamnya tuh panjang tuh. Nah, karena di situ orang paham di situ ada di situ meminta tolong lawan Allah, tetapi perantara wali yang ada di dalam kuburan orang soleh dan dicintai Allah. Jangan langsung ibadahkan sirik, meminta lawan kuburan. Nah, jadi nama madah-madahkan di YouTube di mana ini belum mengaji, ini maksudnya orang taliti dahulu. Nah, sebab bila memadahkan sirik, padahal hati orang ada sirik, orang bertawassul aja. Sayyidina Umar tuh bila pina kemarau, kemana datang? Lawan Sayyidina Abbas, paman Nabi, ya Allah. Padahal Sayyidina Umar tuh solehnya nang kayak apa? Ujar Nabi, seandainya ada Nabi imbah aku ini, ada Nabi diangkat, lakana Umaru Nabiyan, maka nanti diangkat Sayyidina Umar. Wah, luar biasa. Tapi pas rahatan kemarau, kamana sidin datang mendatangi mamarina Nabi nama sinduk ngarannya Abbas. Ya Allah, hujani Madinah ini, hujani bisa tapi dengan sebab adanya pamanah Nabi. Padahal kok kawan Jepang langsung namanya tawassul. Nah, jadi nama gawi tawassul ini Nabi Adam, siapa pulang tadi? Nabi kita Muhammad, ini itu pembesar sahabat siapa lagi? Sayyidina Umar. Ujar Abu Bakar lawan Nabi lajari pang ulun doa.
bila ulun membaca doa nih, hafalan ulun nih jadi kuat, ingatan ulun nih jadi bagus, bah hafal nih kada masuk kalau kanan keluar kiri. Tapi alhamdulillah juga dia masuk lewat ya Allah. Nah, lalu Nabi memberi doanya tadi, Allahumma bihaqqi sayyidina Musa bihaqqi sayyidina Isa. Toh Nabi melajariran Abu Bakar nih doanya, nah ulun meminta kepada pian ya Allah, baca doanya, nah Allah meminta kepada pian dengan sebab perantara Musa, perantara Isa, nabi-nabi ulul azmi disebut di situ. Nah, jadi orang datang ke kuburan itu kadang meminta lawan kuburan, mintanya lawan Allah. Hati-hatilah mensiri-sirikan orang yang patut tabulik siriknya lawan sidin berdosa besar. Orang ada sirik, orang berjiarah aja, orang bertawasul aja. Berapa juta umat Islam nih nong sirik ke kuburan, bepander bapak nyaman benar untung menyambut orang sirik. Orang ada meminta lawan kuburan, minta lawan Allah, membuat perantara, ngarannya tawassul. Dikatakan tawassul. Sudah kah? 3 menit lagi. Hah? 3 menit. 10 kali. Ya, dari orang sirik 3 menit. Ya, tapi tidak marin apa itu. Kemarin 4. Nah, memang ada, kita melihat penyimpangan itu kita kadang menutup mata, menimbai duit ke kuburan. Nah, cuma itu pun jangan langsung cuma anggap sirik. Bisa aja ada kotak sedekah, ada kotak sedekah, ada sedang makam nih, ya sudah jemput ke kuburan, antak situ aja bisa juga. Hati-hati tadi Bang. Pokoknya urusan jadi ulama tauhid, urusan menyambut orang sirik itu hati-hati pokoknya. Jangan cepat, pokoknya timbulkan di hati. Bisa aja orang hendak duit itu ada dia lagi kotak sumbangan dibuat dia kata kuburan situ kalau. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan, belajar ilmu tauhid, selamat dari sirik. Manatah hati. Nah, manatah hati. Jadi nomor 2 ini kurangnya Allah Ta'ala, menurutnya Tuhannya. Nah, cuma itu tadi. Nah, kalau taping koti tak tanam di dalam hati. Urusan rezeki itu juga bila ada begawi mati. Padahal gawian itu ya memang dengan bekerja itu lalu dapat duit, tapi itu sebab tadi sebab Allah menuakan sebab. Jangan sebab makan timbul jadi kenyang, sebab minum timbul hilang dahaga, sebab air jadi basah, sebab air dingin, sebab air api padam. Nah, ini hukum-hukum adat gitu ya. Nah, tinggal kita memanage hati ya. Pokoknya insya Allah lah kedatangan aman aja semua dalam hati Allah. Tinggal kita jadi mengindahkannya. Nah, ini syirik yang kedua. Yang ketiga, syirik yang paling kecil, tapi ini berbahaya juga. Namanya adalah riya. Riya itu apa? Lawanan daripada ikhlas. Riya, ikhlas. Itu ada contoh, ada 3 macam riya. Qala Imam Sa'ad At-Tusturi ar-riya'u tsalatsa. Riya ini dibagi oleh ulama menjadi 3. Karena jadi bukan diri aja, karena ini disebut syirik. Ya Nabi hati-hati lawan syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, namanya riya.
Supaya tahu, maka kita mendengari pendapat Imam Sahal At-Tusturi. Arya utsalatsa, riya itu ada 3. An yaqida bi asli fi'lihi li ghairillah wa yuridu bihi an yu'rafa annahu lillah. Seseorang melakukan ibadah, seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah. Nah, tetapi ia menghendaki supaya orang melihat ia melakukan itu karena Allah. Nah, padahal sendiri ibadah ini bukan karena Allah, tapi nya hendak di dalam hatinya supaya orang menganggap inya beribadah itu karena Allah. Nah, ini syirik yang pertama. Bersedekah bukan karena Allah. Nah, tetapi hatinya apa? Hendak supaya orang mengirainya bersedekah karena Allah. Nah, bila orang nangka ini beribadat, maka kada dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, dosa dapat, pahala kada dapat. Sembahyang kah, kita bersedekah kah, kita apa aja ibadah bukan karena Allah, tetapi hendak hati supaya orang menilai perbuatan kita tadi karena Allah. Sudah. Nah, ini 1, 3, kita pulang kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi renungan bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.